Selamat malam adik-adik, kita akan mulai ibadah persekutuan anak kita pada malam hari ini. Cici undang untuk semuanya, boleh sikap sungguh-sungguh, kita mau angkat satu lagu pujian. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Semuanya sikap sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita ulas sekali lagi, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur atas berkat, kesempatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh kembali bersekutu bersama-sama. Kiranya Tuhan yang memimpin ibadah kami, kiranya Tuhan berkenan atas puji-pujian kami. Kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cici Meme sapa sekali lagi. Selamat malam adik-adik. Malam ya, kita mau angkat satu lagu pujian yang bilang kalau kita ini bersaudara di dalam Tuhan Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara, sekali lagi dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Iya, ada lagi lagu yang bilang kalau kita ini sekarang udah menang. Karena Tuhan Yesus yang tadinya mati menebus dosa kita, tapi bangkit di hari ketiga. Makanya gitu kita menang sebagai anak-anak Tuhan. Kita angkat pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya,
Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Iya. Sekarang Cici mau memberikan pengumuman. Didengerin baik-baik. Yang pertama, seperti biasa kita akan kembali lagi beribadah di hari Minggu. Jam berapa? Jam 1 siang. Ya, lalu akan ibadahnya itu ada 2. Ada bisa di rumah online atau di gereja offline. Jika adik-adik tubuhnya sehat, Cici aku mau ke gereja, boleh ya kita sama-sama ibadah lagi di gereja jam 1 siang. Tapi kalau misalkan Cici aku lagi nggak enak badan nih, ya lebih baik ibadah di rumah. Ya tetap sama-sama jam 1 siang lewat Zoom. Ya nanti linknya akan Cici Koko bagikan di grup Sekolah Minggu GKI Ampera. Lalu yang kedua ada persekutuan anak kayak sekarang nih. Kita mulainya jam 6 sore. Ya, nanti linknya Cici Koko akan bagikan di grup Sekolah Minggu GKI Ampera ya. Jadi nanti klik linknya itu jam 6 sore. Nggak bisa jam setengah 6, Ci. Nggak bisa. Hanya bisa jam 6 sore ya. Sekian pengumumannya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian. Aku siap Tuhanku. Segenap hidupku kuserahkan ku siap. Semuanya sikap sungguh-sungguh. Aku siap, Tuhanku, segenap hidupku serahkan, ku siap. Aku siap, Tuhanku, curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Aku siap, Tuhanku. Aku siap, Tuhanku, segenap hidupku serahkan, ku siap. Aku siap, Tuhanku, curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Ya, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami siap. Kami mau duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami, agar kami boleh taat menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang menuruti firman Tuhan. Bila ada kuasa si iblis, kami patahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati Cici Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati juga agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Koko akan bahas Matius 28 ayat 16 sampai 20, yaitu perintah dari Tuhan Yesus sebelum Ia terangkat ke sorga. Nah, adik-adik bisa membacanya ya, adik-adik nanti pada saat adik-adik sudah mendengarkan firman ini ya, atau adik-adik bisa membacanya nanti bareng Koko. Sekarang mau lanjut ya. Matius 28 ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus pada mereka.
Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sendiri sudah berkata kepada murid-muridnya untuk pergi ke Galilea. Yang pertama, adik-adik, Tuhan Yesus memberitahukan mereka melalui malaikatnya, yang memberitahukannya juga kepada Maria Magdalena dan Maria-Maria lainnya. Jadi, dalam Matius 28 ayat 7, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Yang kedua, adik-adik, melalui dirinya sendiri, yaitu Tuhan Yesus sendiri, adik-adik. Di dalam Matius 28 ayat 10, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sana mereka akan melihat aku. Nah, jadi adik-adik, Tuhan Yesus sudah berkata kepada mereka ya adik-adik untuk pergi ke Galilea. Nah, sekarang Matius 28 ayat 17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, adik-adik, ketika ke-11 umat itu menyembah Tuhan Yesus, beberapa dari mereka itu ragu. Nah, pada waktu Yesus bangkit adik-adik, ada satu murid yang ragu, yaitu, ya betul, Thomas. Nah, di dalam Yohanes 20 ayat 26, Thomas tidak mau percaya kalau Tuhan Yesus bangkit. Sebelum ia mencucurkan tangannya ke dalam lambung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun sendiri adik-adik, harus membuktikan sendiri kepada Thomas. Dan Thomas baru mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, kita ya adik-adik sebagai anak-anaknya diberikan wewenang dan kuasa untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Tapi adik-adik kita terlebih dahulu harus menuruti perintah Tuhan Yesus, yaitu menunggu janji Bapa, yaitu kuasa Roh Kudus. Nah, janji ini sendiri adik-adik sudah diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 2 ya adik-adik, yaitu peristiwa Pentakosta. Nah, Roh Kudus itu adik-adik adalah Roh Allah yang akan membantu kita di dalam pemberitaan Injil. Roh Kudus itu sendiri yang akan memimpin kita dalam pemberitaan Injil dan mengajari kita dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Jadi adik-adik, Roh Kudus ini yang akan membimbing dan mengajari kita ya adik-adik dalam pemberitaan Injil ini. Dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada kita untuk pergi ke seluruh bangsa dan menjadikan semua bangsa muridnya. Nah, adik-adik, lihat di sebelah kanan ini foto apa? Ya betul, foto pendeta Stephen Tong yang sedang berkhotbah atau sedang memberikan firman Tuhan ya adik-adik. Nah, adik-adik tidak khusus seperti pendeta yang berkhotbah ya adik-adik. Adik-adik bisa menjadikan semua bangsa muridnya, atau adik-adik bisa menjadikan orang percaya dengan cara sikap atau attitude yang baik, menyayangi orang tua, rajin membaca Alkitab, dan lain-lain. Jadi, kalian nurut sama perintah Tuhan ya adik-adik. Yaitu firman-Nya melalui Alkitab. Nah, yang kedua, dan Tuhan di sini juga berkata ya adik-adik, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus juga menyuruh kita untuk membaptis seorang dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, kita ya adik-adik tidak usah membaptis orang, cukup adik-adik kita dibaptis ya. Nah, adik-adik kalau ingin dibaptis, kalian bisa dibaptis nanti pada saat kalian sudah tunas remaja atau remaja. Nah, baptis itu sendiri adik-adik adalah suatu tanda bahwa dosa kita telah disucikan atau dibersihkan di dalam kematian Yesus Kristus. Baptis sendiri ini adik-adik juga merupakan tanda pertobatan bahwa kita meninggalkan dosa kita, meninggalkan dosa-dosa kita, dan kita mempercayai kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi baptis itu adalah tanda bahwa kita
melakukan dosa lagi dan mengikut perintah Tuhan ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus adik-adik berkata juga kepada kita untuk mengajari segala sesuatu yang Yesus ajarkan kepada kita, yaitu firman-Nya melalui Alkitab. Nah, contohnya di dalam Matius 5 ayat 44. Ini Alkitab ya. Contohnya dalam Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan masih banyak lagi ya adik-adik yang diperintahkan, firman yang diperintahkan oleh Tuhan yang Yesus ajarkan kepada kita. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus juga berkata kepada kita bahwa Ia akan menyertai kita hingga ke akhir zaman. Nah, adik-adik, meski Tuhan Yesus sudah tidak ada di dunia ini lagi bersama-sama dengan kita ya, kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Ia akan tetap menyertai kita hingga ke akhir zaman. Karena Dia adalah Immanuel, yang berarti Tuhan beserta kita. Jadi, dimanapun adik-adik kita berada, Tuhan Yesus akan tetap menyertai kita. Meski kita melihat Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, pesan yang kau sampaikan, yang pertama, Tuhan Yesus menyuruh kita untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Nah, adik-adik bisa menjadikan orang percaya adik-adik kepada Tuhan Yesus melalui kita menuruti perintah Tuhan tadi ya, menyayangi orang tua, sikap attitude yang baik, rajin membaca kitab suci, dan lain-lain. Yang kedua, adik-adik, Tuhan Yesus juga menyuruh kita untuk mengajari segala sesuatu yang telah Yesus ajarkan kepada kita, yaitu firman-Nya melalui Alkitab ya adik-adik. Misalnya tadi ya, perintah dalam Matius 5 ayat 44 untuk mengasihi musuh ya adik-adik. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus berjanji kepada kita bahwa Ia akan tetap menyertai kita hingga akhir zaman. Kita percaya ya, bahwa Tuhan Yesus akan tetap menyertai kita karena Dia adalah Immanuel, yang berarti Tuhan beserta kita. Nah, mari kita yang adik-adik tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau menjadi pemberita-pemberita Injil seperti murid-murid-Mu. Tuhan, pakailah kami di dalam pekerjaan-Mu dalam memberitakan Injil. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tetap menyertai kami hingga ke akhir zaman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah adik-adik.